Firman Tuhan datang buat kamu dan buat saya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12? Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12, di sana ungkapan pertama dikatakan, memang setiap orang yang mau beribadah. Apa artinya setiap orang yang mau beribadah? Kita lihat di dalam teks asli bahasa Yunaninya. Hidup beribadah dalam teks Yunaninya dituliskan dengan istilah kata adalah eusebos. Eusebos ini berasal dari kata eusebes. Apa artinya? Artinya adalah hidup saleh atau taat. Nah, di sana orang yang mau hidup taat, orang yang mau hidup saleh di dalam Kristus Yesus, dikatakan ungkapan berikutnya adalah akan menderita aniaya. Apa artinya menderita aniaya? Di dalam teks asli bahasa Yunaninya itu menggunakan kata dioko, yang artinya mengejar secara agresif seperti seorang pemburu yang mengejar buruannya. Jadi di sini dikatakan orang yang mau hidup taat, orang yang mau hidup saleh di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah imannya, kita akan mengalami aniaya, dikejar oleh, pertama, daging kita ini tidak enak. Artinya menderita keinginan daging kita ini. Yang kedua, dosa selalu terus membuat kita diburu. Kita diburu oleh dosa. Ataupun orang-orang yang sudah dikuasai oleh iblis, artinya orang-orang yang telah disesatkan oleh iblis itu akan memburu kebenaran dalam diri kita, memburu orang-orang yang hidupnya, imannya taat di dalam Yesus Kristus. Jadi ini sudah dikatakan oleh Alkitab. Jadi saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12, dari sini kita belajar bahwa kita yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana seorang pemburu dengan agresif mengejar buruannya, begitu jugalah hidup kita. Kesalehan kita, ketaatan kita oleh karena iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, kita juga harus lebih agresif untuk tetap berpegang, untuk tetap mendengarkan firman Kristus. Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, seperti apapun kondisinya, biarlah rohmu terus tetap melekat kepada Tuhan Yesus Kristus melalui firman Kristus. Apa itu firman Kristus? Ini dia, Alkitab. Jadi saudaraku, bersukacitalah bila oleh karena kebenaran kita dianiaya, yaitu kedagingan kita ini akan ditekan. Kita bersukacita. Walaupun ada orang-orang yang dipakai, orang-orang yang sudah dikuasai, atau orang-orang yang sudah disesatkan oleh iblis yang mencoba-coba untuk mengganggu kita, kita bersukacita. Sebab apa? Sebab kebenaran itu, iman di dalam Yesus Kristus itu ada dalam hidup kita. Firman Kristus ada dalam hati kita. Jadi kita sebagai orang percaya, belajarlah untuk engkau hidup taat. Bagaimana caranya untuk hidup taat? Mendengarkan firman Tuhan, berpegang kepada firman itu. Jangan tinggalkan firman itu walaupun kondisimu terjepit di bawah matahari ini. Ya, karena berbicara mengenai roh, kebahagiaan, sukacita, damai, ketenangan, itu tidak bisa datang dari materi dunia. Tetapi semua itu bisa tercipta oleh karena engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita.